Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 Ikthyologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai habitat dan ekologi ikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Nikita Aslidiantari, lalu ada Maila, ada Daru, ada Eka Putri, ada Devia, ada Adlin Yanita, ada Vika Apriliana, dan Rizka Ainurohmah. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan topik bahasan yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengantar yang memuat mengenai pengertian ekologi, lalu sistem-sistem yang akan membangun ekologi itu sendiri. Selanjutnya ke ekologi ikan yang membahas mengenai keanekaragaman hingga komponen abiotik dan biotik pada lingkungan perairan. Lalu menginjak pada ekosistem perairan tawar, ekosistem perairan laut, dan ekosistem perairan estuari. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasannya. Baik, dimulai dari pengantar. Menurut Rosmawati pada tahun 2011 dalam bukunya Ekologi Perairan, ekologi memiliki pengertian sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, mengacu pada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekologi ikan adalah hubungan timbal balik antara ikan dengan lingkungan atau habitat hidupnya. Nah, dalam ekologi perairan dikenal adanya suatu sistem yang berperan dalam ekologi tersebut, di mana sistem tersebut memiliki komponen-komponen yang saling bergantung dan hubungan timbal balik. Nah, struktur ekosistem dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek biosistem, ada aspek struktur tropik, dan ada aspek biologis. Yang pertama ada aspek biosistem. Nah, aspek biosistem ini mengandung adanya komunitas biotik sebagai suatu kumpulan dari berbagai kelompok tumbuhan atau hewan yang saling berinteraksi dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu sistem fungsional yang khas sebagai cikal bakal pembentukan ekosistem. Yang kedua, ada aspeknya yang pertama adanya aliran energi. Nah, pada sistem ekologi dikenal adanya aliran energi yang menyebabkan pembentukan ekosistem itu sendiri, di mana aliran energi ini diperoleh dari matahari dalam proses fotosintesa dan bahan kimia dalam proses kemosintesa. Selanjutnya ada daur materi, di mana materi ini terdiri dari berbagai jenis bahan kimia yang nantinya bisa digunakan berulang-ulang karena bahan tersebut memiliki kemampuan untuk membentuk siklus atau daur. Nah, dilihat pada gambar di samping, secara garis besar, bagi para makhluk hidup di perairan itu telah melakukan sistem yang berkesinambungan, di mana dimulai dari produsen yaitu fitoplankton, lalu adanya primary konsumen yaitu zooplankton, lalu ada secondary konsumen yang dilakukan oleh ikan, lalu ada dissolver chemical yang dilakukan oleh sedimen yang berada di dasar perairan, lalu adanya decomposer. Adanya proses atau hubungan yang terjadi di perairan tersebut berujung pada pembentukan sistem yang berkesinambungan dan berjalan terus-menerus. Baik, selanjutnya ke aspek struktur tropik. Nah, aspek struktur tropik ini terdiri dari dua stratum atau dua strata. Yang pertama ada stratum autotropik, yaitu stratum yang sering dikenal dengan stratum hijau karena terdiri dari tumbuhan berklorofil yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Lalu yang kedua ada stratum heterotropik yang sering disebut dengan stratum coklat karena mengandung tanah dan sedimen atau zat-zat yang sedang membusuk dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada aspek biologis. Aspek biologis ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada komponen abiotik dan yang kedua ada komponen biotik. Komponen abiotik ini terdiri dari pancaran sinar matahari, suhu, salinitas, iklim, substrat, dan lain-lainnya. Sedangkan komponen biotik ini terdiri dari makrokonsumer atau fagotrof yang terdiri dari hewan yang memakan organisme lain atau zat organik yang partikulat. Sedangkan mikrokonsumer atau saprotrof itu merupakan terdiri dari bahan bakteri dan fungi yang memperoleh energi melalui perombakan jaringan-jaringan yang mati. Nah, dengan adanya dua aspek struktur tropik dan aspek biologis tersebut, terbentuklah adanya food web atau proses makan dan dimakan yang diawali dengan adanya fitoplankton sebagai produser utama dan dilanjutkan dengan adanya konsumen primer yaitu zooplankton. Nah, peningkatan konsumen tersebut disebut dengan trophic level, di mana semakin tinggi trophic level dari konsumen itu sendiri akan menyebabkan ukurannya akan semakin besar dan jumlahnya juga akan semakin sedikit.
Lalu beranjak pada fungsi sistem ekologis ekosistem sebagai unit fungsional dasar dalam ekologi karena meliputi organisme hidup dan lingkungan abiotik yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, di mana hubungan tersebut antara dua komponen ini diperlukan bagi pemeliharaan dan kelangsungan hidup di alam ini. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizka. Selanjutnya adalah ekologi ikan. Dalam ekologi ikan dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, konsep keanekaragaman dalam ekologi. Sumber daya hayati ikan merupakan biota akuatik dengan sebaran terluas di bumi. Luasnya sebaran ikan mendukung keanekaragaman spesies dari ikan, sehingga ikan memiliki persentase tertinggi dari kelompok vertebrata. Yang kedua, level organisasi dalam sistem ekologi, yang dipengaruhi oleh adanya individu, populasi, komunitas, dan ekosistem yang merupakan komponen yang penting dan saling mempengaruhi dan saling mendukung. Yang ketiga, faktor pembatas. Kehadiran atau keberhasilan dari suatu organisme tergantung dari keadaan ekosistem atau lingkungan ekologi yang ada di tempat tersebut. Keadaan ekologi yang melampaui batas-batas toleransi disebut pencemaran. Yang keempat, habitat dan relung ekologi. Habitat merupakan hal utama yang menentukan persebaran spesies dalam suatu ekosistem. Sedangkan relung ekologi adalah istilah yang lebih luas, tidak hanya ruang fisik yang ditempati organisme, namun juga komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi bahan makan, serta komponen abiotik meliputi pH, salinitas, dan sedimen. Yang kelima adalah penggantian sifat dan pembentukan spesies. Penggantian sifat dan pembentukan spesies merupakan unit biologi alamiah yang mempunyai gen pool yang sama. Yang keenam, karakteristik dan kerentanan kepunahan spesies. Dampak langsung akibat perubahan dari temperatur bumi adalah terjadinya perubahan pola distribusi dari beberapa jenis mamalia laut yang berpindah menuju habitat optimalnya yang tersisa dan dapat mempengaruhi kerentanan penyebaran virus dan introduksi kuman penyakit. Sementara dampak tidak langsungnya adalah terjadi perubahan ketersediaan dan kelimpahan sumber bahan makanan. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi sebab dari kepunahan spesies ikan karena kurangnya bahan makanan. Yang ketujuh adalah karakteristik populasi. Masing-masing kelompok kecil di ekosistem dinamakan populasi. Sebaran umur merupakan karakteristik populasi yang mempengaruhi kematian dan kelahiran karena perbandingan dari umur di dalam populasi akan menentukan status reproduksi. Yang kedelapan merupakan jam biologi. Jam biologi adalah kemampuan biologi untuk mengatur waktu fisiologisnya. Yang kesembilan adalah interaksi antar spesies. Spesies dalam air juga memiliki interaksi antar spesies, misalnya dalam hal transfer energi. Yang ke-10 adalah struktur komunitas biotik. Jika dalam suatu spesies komunitas dominan dihilangkan, maka akan membuat pengaruh besar pada komunitas biotik. Ekologi perairan tawar. Menurut Sugianto, pada tahun 2010, semua badan air di permukaan bumi arah ke darat dari garis pasang surut terendah, baik berair tawar maupun payau. Ciri-ciri ekosistem air tawar yaitu salinitas rendah, 0 hingga 5 ppt, variasi suhu rendah, cahaya matahari kurang, dipengaruhi iklim dan cuaca. Adaptasi organisme air tawar. Pada tumbuhan, biasanya bersel satu dan dinding selnya kuat. Hewan dan tumbuhan tingkat rendah tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis lingkungan atau isotonis. Untuk hewan, pada ekosistem air tawar dihuni oleh nekton. Adaptasi karena air tawar yaitu sedikit minum air, melakukan osmoregulasi untuk memelihara keseimbangan air dalam tubuhnya melalui ekskresi, insang, dan pencernaan. Banyak urin dan garam-garam diabsorpsi secara efektif melalui insang. Selanjutnya, klasifikasi organisme dalam air tawar. Yang pertama berdasarkan aliran energi. Ada autotrof dan fagotrof. Contoh dari fagotrof seperti karnivora predator, parasit, dan saprotrof atau organisme yang hidup pada substrat sisa-sisa organisme. Yang kedua berdasarkan kebiasaan hidup. Ada plankton, contohnya fitoplankton dan zooplankton. Ada nekton, contohnya ikan. Neuston, contohnya serangga air. Perifiton, contohnya gastropoda. Dan bento, contohnya cacing. Selanjutnya, ekosistem air tawar terdiri dari perairan lentik dan perairan lotik. Contoh dari perairan lentik yaitu ada danau dan rawa. Contoh dari perairan lotik yaitu sungai. Sini saya akan membahas danau terlebih dahulu.
Pengertian danau yaitu suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Pembagian daerah berdasarkan penetrasi cahaya pada daerah danau ada dua, yaitu fotik dapat ditembus cahaya matahari dan afotik tidak dapat ditembus cahaya matahari. Pembagian daerah berdasarkan persebaran tumbuhan dan hewan sesuai kedalaman dan jarak dari tepi pada danau. Yang pertama yaitu ada daerah litoral, merupakan daerah dangkal cahaya matahari menembus dengan optimal. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan air. Yang kedua yaitu daerah limnetik, merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus cahaya matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton, termasuk ganggang dan cyanobacteria. Yang ketiga daerah profundal, merupakan daerah dalam yang tidak dapat ditembus cahaya. Karena tidak ada cahaya, maka penghuni zona profundal bergantung pada zona limnetik dan litoral. Yang terakhir daerah bentik, merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Selanjutnya, pola sirkulasi air danau dapat dikategorikan menjadi dimiktik. Pada danau tipe ini terdapat dua sirkulasi bebas musiman. Monomiktik dingin, tipe ini temperatur air tidak pernah di atas 4 Celcius. Monomiktik panas, pada danau tipe ini temperatur air tidak pernah di bawah 4 Celcius. Polimiktik, pada danau tipe ini hampir selalu ada sirkulasi air. Periode stagnasi kalau ada hanya dalam waktu yang pendek terdapat di daerah tinggi pada ekuator. Oligomiktik, pada danau tipe ini pencampuran air sangat lambat karena temperatur yang stabil. Tipe ini banyak terdapat pada danau di daerah tropis. Selanjutnya meromiktik, danau ini terjadi stratifikasi permanen, umumnya akibat adanya perbedaan kimiawi pada lapisan air epilimnion dan hipolimnion. Selanjutnya ada sungai, yaitu suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Organisme pada air sungai cenderung terbawa arus, namun ada organisme sungai yang dapat bertahan tidak terbawa arus karena mengalami adaptasi evolusioner. Misalnya bertubuh tipis dorsal sentral dan dapat melekat pada batu. Perairan pada sungai dibedakan menjadi dua wilayah, yaitu hulu dan hilir. Perbedaan dari wilayah tersebut yaitu dari kecepatan arus, kandungan oksigen terlarut, jenis substrat, dan kekeruhan. Selanjutnya ekologi ikan kawasan Kars, bentangan alam yang sering kali dikenal sebagai Bukit Kapur. Secara umum, kawasan Kars terdiri dari kawasan eksokars, yaitu topografi yang berbukit-bukit, dan endokars berupa gua-gua akibat dari pelarutan batuan gamping yang membentuk celah atau patahan. Gua-gua di kawasan Kars memiliki sungai dan danau bawah tanah dengan kadar kalsium karbonat yang cukup tinggi. Oleh karena itu, hanya organisme tertentu yang dapat beradaptasi pada kawasan Kars. Kondisi air di suatu wilayah perairan tentu juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Ada beberapa sumber dari aktivitas manusia yang dapat mengancam kondisi perairan. Saat ini, ikan dan sungai mendapatkan tekanan dari aktivitas antropogenik seperti pencemaran yang menghasilkan bahan polutan yang dapat menurunkan kualitas air dan mengancam biodiversitas ikan. 4 kategori polutan dari aktivitas antropogenik yaitu 1. Patogen yang menyebabkan penyakit seperti kolera, bersumber dari buangan limbah aktivitas antropogenik yang belum diolah sebelumnya. 2. Toksin, dapat membunuh semua organisme atau secara selektif seperti pestisida yang bersumber dari aktivitas pertanian. 3. Dioksigenators, kebanyakan dalam bentuk sampah organik yang menurunkan kandungan oksigen terlarut pada kolom perairan akibat perombakan oleh bakteri yang memanfaatkan oksigen. 4. Pengayaan nutrien, terutama dalam bentuk fosfat yang berasal dari deterjen atau pemupukan yang berlebihan, dan bentuk nitrogen yang berasal dari aktivitas pertanian dan limbah domestik. 4 kategori polutan di atas dapat berasal dari berbagai sumber antara lain. 1. Polusi yang berasal dari bahan-bahan organik limbah rumah tangga dan juga sampah. 2. Polusi dan aktivitas industri berupa patogen, toksin, penghilang oksigen, dan pengayaan nutrien seiring dibuang langsung ke lingkungan yang masuk ke perairan. 3. Ancaman hujan asam dengan pH kurang dari 5 yang disebabkan oleh gas nitrogen dan sulfur dioksida yang membentuk asam nitrat dan asam sulfat, kemudian meningkat terus-menerus, khususnya daerah industri. Gas-gas tersebut kemudian merupakan produk buangan pembakaran minyak dan batu bara serta proses industri. 4. Praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan racun dan dinamit yang merusak habitat perairan. 5. Penebangan hutan menyebabkan perubahan suhu, pasokan air,
kecepatan sedimentasi, dan kekeruhan air yang mengubah habitat bagi spesies ikan. Aktivitas tambang mengalirkan tiling ke dalam sungai-sungai dan danau-danau di Indonesia seperti tambang nikel di Danau Tawuti dan tambang seng dekat Danau Matano, Sulawesi, atau tambang emas dan tembaga di Papua. Nah, pada gambar yang tertera pada slide ini, dapat dilihat bahwa sumber pencemaran air dapat bersumber dari pabrik, industri, dari peternakan hewan, dari limbah rumah tangga yang langsung mengalir pada sungai, sehingga kondisi perairan di sungai tersebut yang telah dialiri limbah dapat tercemar. Selanjutnya, ekologi estuari. Pada muara-muara sungai terbentuk ekosistem estuaria yang merupakan percampuran air tawar dan air laut dengan salinitas yang berfluktuasi. Estuaria merupakan ekosistem khas yang pada umumnya terdiri atas hutan mangrove, gambut, rawa payau, dan daratan lumpur. Wilayah ini dapat dianggap sebagai wilayah perairan peralihan atau ekoton antara habitat air tawar dengan habitat laut yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan karakter lokasinya, serta morfologisnya yang landai. Gambar di samping merupakan contoh gambar pantai estuaria. Selanjutnya, definisi dan tipe estuari. Estuaria adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan daerah percampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai. Sumber air tawar lainnya seperti saluran air tawar dan genangan air tawar. Menurut Maknun 2017, estuaria adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Gambar di samping merupakan contoh gambar pantai estuaria. Lalu ada tipe estuaria berdasarkan geomorfologi estuaria, sejarah geologi daerah, dan keadaan iklim. Yang pertama, estuaria daratan pesisir atau coastal plain estuary. Yang kedua, estuaria tektonik. Yang ketiga, gobah atau teluk semi tertutup. Dan yang keempat, ada fjord. Gambar di bawah merupakan contoh gambar pantai fjord dan di sebelahnya ada proses pembentukan fjord. Pada gambar A dijelaskan gelombang mengikis batuan hingga membentuk notch, dan yang di B menjelaskan notch terkikis hingga membentuk gua. Lalu estuaria juga dapat dikelompokkan berdasarkan kondisi salinitasnya, yaitu estuaria positif dan estuaria negatif. Selanjutnya, karakteristik estuaria. Yang pertama ada salinitas. Salinitas dipengaruhi oleh musim, topografi estuaria, pasang surut, dan jumlah air tawar. Yang kedua ada substrat. Substrat didominasi oleh lumpur. Yang ketiga suhu. Suhu lebih bervariasi dan lebih cepat panas dan cepat dingin. Yang keempat ada aksi ombak dan arus. Perairan estuaria yang dangkal menyebabkan tidak terbentuknya ombak besar. Yang kelima, kekeruhan disebabkan besarnya jumlah partikel tersuspensi, dan yang keenam ada oksigen. Oksigen berkurang dengan naiknya suhu dan salinitas. Lalu aspek biologi, komposisi biota, dan produktivitas hayati. Terdapat 3 komponen fauna, yaitu fauna lautan, air tawar, dan payau. Komponen fauna didominasi oleh fauna lautan, yaitu hewan stenoalin yang terbatas kemampuannya dalam mentolerir perubahan salinitas. Sedikitnya jumlah spesies di estuaria terutama disebabkan oleh fluktuasi kondisi lingkungan. Ekosistem estuaria mampu menyuburkan diri sendiri melalui yang pertama, dipertahankannya dan cepat didaur ulangnya zat-zat hara. Yang kedua, produksi detritus. Yang ketiga, pemanfaatan zat hara yang terpendam lewat aktivitas mikroba. Yang keempat, beragamnya komposisi tumbuhan. Dan yang kelima, adanya fluktuasi permukaan air. Gambar di samping merupakan biota-biota yang ada di perairan estuaria. Habitat estuaria. Kolom air di estuaria merupakan habitat untuk plankton, neuston, dan nekton. Di dasar estuaria hidup berbagai jenis organisme, baik mikro maupun makro, yang disebut bentos. Setiap kelompok organisme dalam habitatnya menjalankan fungsi biologis masing-masing. Misalnya fitoplankton sebagai produser melakukan aktivitas produksi melalui proses fotosintesa. Bakteri melakukan perombakan bahan organik menjadi nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh produser dalam proses fotosintesa. Dalam satu kelompok organisme, misalnya plankton atau bentos, maupun antar kelompok organisme, misalnya antara plankton dan bentos, terjalin suatu hubungan tropik makan-memakan satu sama lain, sehingga membentuk suatu hubungan jaringan makanan.
Jaringan makanan di estuaria. Dasar dari jaringan makanan di estuaria adalah konversi energi matahari menjadi energi dalam bentuk makanan yang dilakukan oleh tumbuhan rawa. Saat tumbuhan mati, protozoa dan mikroorganisme lain mengkonsumsi material tumbuhan yang mati tersebut. Invertebrata kecil merupakan makanan bagi detritus. Detritus kemudian dimakan oleh ikan, burung, serta predator lainnya. Melimpahnya sumber makanan di estuaria dan sedikitnya predator menjadikan estuaria sebagai tempat hidup anak berbagai binatang yang fase dewasanya tidak berada di estuaria. Estuaria juga merupakan tempat mencari makanan bagi binatang dewasa seperti ikan dan burung yang bermigrasi. Selanjutnya itu berdasarkan adaptasinya, organisme di lingkungan estuaria mempunyai 3 tipe adaptasi. Yang pertama itu adaptasi morfologis. Organisme yang hidup di lumpur memiliki rambut-rambut halus untuk menghambat penyumbatan permukaan ruang pernapasan oleh partikel lumpur. Yang kedua itu adaptasi fisiologis, berkaitan dengan mempertahankan keseimbangan ion cairan tubuh dalam menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Yang ketiga itu adaptasi tingkah laku, pembuatan lubang ke dalam lumpur oleh organisme khususnya invertebrata. Nah, pada ekosistem estuaria dikenal 3 tipe rantai makanan yang didefinisikan berdasarkan bentuk makanan atau bagaimana makanan tersebut dikonsumsi. Yang pertama itu grazing, kedua detritus, dan ketiga osmotik. Ekologis estuaria. Secara singkat, peran ekologis estuaria yang penting adalah yang pertama itu merupakan sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuaria yang jauh dari garis pantai maupun yang berdekat dengannya. Yang kedua itu menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis penting sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makanan. Yang ketiga itu memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai. Yang keempat itu sebagai potensi produksi makanan laut di estuaria yang sedikit banyak di dalamnya dalam keadaan alami. Yang kelima itu sebagai tempat budidaya tiram dengan rakit seperti diterapkan di Jepang dengan meningkatkan 5-10 kali dari panen yang diperoleh populasi. Secara umum estuaria dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama itu sebagai tempat pemukiman, yang kedua itu sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, yang ketiga itu sebagai jalur transportasi, yang keempat itu sebagai pelabuhan atau kawasan industri, yang kelima itu sebagai areal hutan, yang keenam itu sebagai tempat pariwisata, dan yang ketujuh itu sebagai tempat perkebunan. Selanjutnya adalah ekologi perairan laut. Pengertian ekologi perairan laut menurut Manun adalah ekologi laut adalah suatu kumpulan terpadu dari unsur abiotik, fisika kimia, dan unsur biotik organisme hidup yang berkaitan satu dengan yang lain dan berinteraksi membentuk suatu unit yang fungsional. Jika terjadi perubahan dalam ekosistem yang terdapat dalam ekologi laut, menyebabkan perubahan pada ekosistem lainnya. Ekologi laut sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ekosistem laut, yang kedua ekosistem pantai, yang ketiga ekosistem padang lamun, yang keempat ekosistem terumbu karang. Selanjutnya adalah karakteristik ekosistem laut. Yang pertama, suhunya bervariasi. Hal ini disebabkan oleh adanya penetrasi cahaya matahari, seperti contoh suhu air laut yang dalam lebih dingin daripada suhu air laut dangkal yang cenderung lebih panas atau hangat. Yang kedua, salinitas atau kadar garam tinggi pada air laut mengandung ion Cl- mencapai 55% karena suhunya tinggi dan penguapannya besar. Ketiga, penetrasi cahaya matahari tinggi. Sebagian besar lautan umumnya tidak ada penghalang bagi sinar matahari untuk masuk ke lautan. Penetrasi cahaya yang masuk dibatasi oleh kedalaman lautan. Semakin dalam lautan, maka penetrasi cahaya akan berkurang. Hal ini dapat berpengaruh kepada proses fotosintesis pada organisme laut. Yang keempat, habitat di laut saling berkaitan. Jika ada salah satu habitat di laut yang rusak, maka akan berdampak kepada yang lain. Yang kelima, arus laut terus bergerak. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, temperatur, dan rotasi bumi. Habitat laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaannya secara horizontal.
Yang pertama berdasarkan kedalamannya. 1. Litoral. Litoral merupakan daerah atau zona yang berbatasan dengan darat. Yang kedua, neritik. Neritik merupakan daerah atau zona yang dapat ditembus cahaya matahari sampai ke dasar dengan kedalaman 200 meter. Yang ketiga, batial. Batial merupakan daerah atau zona yang dalamnya berkisar antara 200 sampai 2.500 meter. Yang keempat, abisal. Abisal merupakan daerah yang lebih jauh dan lebih dalam dari pantai dengan kedalaman 1.500 sampai 10.000 meter. Yang kedua, berdasarkan wilayah permukaannya yang diukur secara horizontal dari tepi laut. 1. Epipelagik. Epipelagik merupakan daerah atau zona antara permukaan dengan kedalaman air sekitar 200 meter. 2. Mesopelagik. Mesopelagik merupakan daerah atau zona di bawah epipelagik dengan kedalaman 200 sampai 1.000 meter. Yang ketiga, batiopelagik merupakan daerah atau zona lereng benua dengan kedalaman 200 sampai 2.500 meter. Yang keempat, abyssal pelagik merupakan daerah kedalaman yang mencapai 4.000 meter. Yang kelima, hadal pelagik. Hadal pelagik merupakan bagian laut terdalam atau dasar dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter. Adaptasi ikan perairan laut. Adapun untuk adaptasi ikan air laut dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, banyak minum air. Yang kedua, pengeluaran urin sedikit. Yang ketiga, pengeluaran air dengan cara osmosis melalui insang. Yang keempat, garam berlebih diekskresikan melalui insang secara aktif. Ekosistem pantai. Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang letaknya berbatasan dengan ekosistem daratan, laut, dan daerah pasang surut. Siklus harian pasang surut laut mempengaruhi ekosistem pantai. Organisme yang habitatnya di pantai memiliki adaptasi struktural yang pada akhirnya dapat melekat erat pada substrat yang keras. Daerah paling atas pada pantai hanya terendam saat pasang tinggi, dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang dijadikan sebagai konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Daerah tengah pantai yang terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis, dan kerang, siput herbivora dan karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Daerah pantai terdalam pada saat air pasang maupun surut dihuni oleh beragam invertebrata dan ikan serta alga. LG 2018. Di samping saya adalah salah satu contoh ekosistem pantai berbatu. Pantai berbatu merupakan salah satu jenis pantai yang tersusun oleh batuan induk yang keras seperti batuan beku atau sedimen yang keras atau secara umum tersusun oleh batuan. Pantai berbatu menyediakan habitat untuk tumbuhan dan hewan. Habitat ini berperan sebagai substrat, tempat mencari makan, tempat persembunyian, serta tempat berinteraksinya berbagai macam organisme, khususnya yang memiliki hubungan rantai makanan. Di samping ekosistem pantai berbatu, ada ekosistem pantai berpasir. Ekosistem pantai pasir merupakan zona litoral yang terkena ombak terus-menerus dan terpaan cahaya matahari selama 12 jam. Pantai berpasir berbentuk dari bebatuan dan karang yang hancur karena hantaman air laut, lalu terseret oleh gelombang menuju tepi laut dan membentuk pantai berpasir. Selain itu, pasir juga dibawa oleh aliran sungai yang mengalir ke tepi laut. Ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun merupakan ekosistem pesisir yang ditumbuhi oleh lamun sebagai vegetasi dominan yang hidup secara permanen di bawah permukaan air laut. Menurut Kawaro et al. 2016, lamun adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang beradaptasi secara penuh di perairan dengan salinitas cukup tinggi atau hidup terbenam di dalam air. Habitat tempat hidup lamun yang berada di perairan dangkal agak berpasir dan sering juga dijumpai di terumbu karang dan mangrove. Ekosistem padang lamun memiliki kondisi ekologis yang berbeda dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Ciri-ciri ekologis padang lamun antara lain: 1. Terdapat di perairan pantai yang landai dan di dataran dengan bentuk substrat lumpur atau pasir. Yang kedua yaitu dekat hutan bakau atau di dataran terumbu karang pada batas terendah pasang surut. Yang ketiga yaitu di perairan tenang mampu hidup sampai kedalaman 30 meter. Yang keempat
Hidupnya bergantung pada cahaya matahari yang masuk ke perairan. Yang kelima, mampu melakukan proses metabolisme secara optimal. Yang keenam, mampu hidup di media air asin. Yang ketujuh, mempunyai sistem perakaran yang mampu berkembang dengan baik. Ekosistem lamun memiliki fungsi ekologi yaitu sebagai habitat atau tempat hidup, tempat pemijahan atau spawning ground, tempat pengasuhan, tempat pembesaran, serta tempat mencari makanan dari berbagai biota. Ekosistem lamun juga berperan sebagai produsen primer, penangkap sedimen, serta pendaur zat hara. Kordi 2011. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa padang lamun dapat menekan dampak penurunan pH air laut terhadap terumbu karang. Padang lamun dapat menekan dampak penurunan pH air laut melalui proses fotosintesis. Hal ini dimulai saat padang lamun yang sehat atau dalam kondisi autotrof mampu menyerap karbon anorganik terlarut dalam jumlah besar, sehingga menaikkan pH air laut. Oksigen sebagai hasil fotosintesis dilepaskan ke dalam sedimen untuk bereaksi dengan karbonat yang kemudian menghasilkan bikarbonat. Proses ini meningkatkan total alkalinitas sedimen dan menurunkan jumlah DIC sedimen yang akan dilepas kembali ke kolom air. Simulasi proses tersebut menunjukkan bahwa padang lamun mampu meningkatkan pH air laut. Ekosistem terumbu karang. Komunitas terumbu karang terdapat pada zona neolitik, di mana pada zona ini masih ditembus oleh cahaya matahari sehingga dapat berlangsung proses fotosintesis. Terumbu karang didominasi oleh karang yang termasuk dalam kelompok Cnidaria yang mensekresikan kalsium karbonat. Kerangka dari kalsium karbonat ini bervariasi bentuknya dan membentuk substrat tempat hidup karang lain dan ganggang. Organisme yang hidup di karang biasanya memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Contoh ikan yang hidup di daerah terumbu karang adalah ikan ekor kuning dan ikan samandar. Fungsi terumbu karang bagi ikan: yang pertama, terumbu karang sebagai habitat; yang kedua, tempat mencari makan atau feeding ground; yang ketiga, tempat asuhan pembesaran berbagai biota laut nursery ground; yang keempat, tempat pemijahan spawning ground. Karakteristik ikan terumbu karang sebagai berikut: yang pertama, umumnya menetap; yang kedua, ukuran relatif kecil; yang ketiga, hidup di perairan tropis; yang keempat, umumnya bersifat teritorial; yang kelima, warnanya mencolok. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam materi kali ini, kami mohon maaf dan terima kasih.